Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna birahmatika min ibadika sholihin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat yang paling besar yang hingga malam hari ini Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Kita menjadi seorang muslim karena nikmat hidayah, kemudian kita mengupgrade diri kita menjadi seorang mukmin, itu juga karena hidayah. Dan malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ini tidak lain dan tidak bukan juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis Syarah Umdatil Ahkam. Di pertemuan sebelumnya kita selesai membahas seputar sujudus sahwi, hadis-hadis yang membahas tentang sujudus sahwi. Kemudian di malam hari ini kita masuk, nanti ada 4 hadis dalam pembahasan babul mururi baina yadayil musolli, pembahasan seputar melewati depan orang yang sholat, lewat depan orang yang sholat. Al haditsu asalitsu ba'dal mi'ati,
Kita baca hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103. Hadis pertama yang membahas seputar melewati di depan orang yang sholat. An Abi Juhaim ibn Simmati al-Ansari, dari Abu Juhaim ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul maru, seandainya ya'lamu mengetahui, al-maru orang yang lewat, baina yadail musolli di depan orang yang sholat, madza alaihi minal ismi, apa yang akan dia dapatkan dari dosanya, lakana ayyakifa arba'ina, maka sungguh dia berhenti selama 40, khairon lahu, itu lebih baik baginya, min ayyamurra, daripada melewati baina yadail musolli, daripada melewati depan orang sholat. Mungkin secara utuh terjemahnya kami bacakan, seandainya orang yang melewati depan orang sholat itu tahu dosa yang dia dapatkan, maka berhenti selama 40 itu lebih baik daripada melewati di depan orang sholat. Wa qala Abu Nadhr, dan berkata Abu Nadhr, la adri, saya tidak tahu. Qala, beliau berkata, arba'ina yauman au syahron au sanatan, saya tidak tahu 40 itu adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Jadi berdiam diri selama 40, tidak diketahui secara pasti 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, itu lebih baik daripada melewati depan orang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian limaknal ijmali, makna secara global dari hadis yang kita baca, al-musalli waqifun baina yaday rabbihi yunajihi wa yunadihi. Dalam hadis ini secara makna globalnya dijelaskan bahwa orang yang sholat waqifun baina yaday rabbihi yunajihi wa yunadihi, dia itu orang yang sedang berdiri di hadapan Rabb-Nya, bermunajat kepada Rabb-Nya dan berdoa kepada Rabb-Nya. Fa idza marra baina yadayhi fi hadhil hal marun, sehingga ketika lewat di hadapannya dalam kondisi ini, dalam kondisi sedang sholat ini, marun, orang yang lewat, qata'a hadhil munajata wa sawwasa alaihi ibadatahu, maka akan terputus munajat ini dan akan terganggu ibadahnya. Ada orang sholat, yang orang sholat itu kan dia sedang berdiri di hadapan Rabb-Nya, bermunajat, berdoa. Kok ada yang lewat di depannya, maka akan memutus munajatnya, akan mengganggu yang sholat tadi. Yang awalnya khusyuk, ujuk-ujuk lewat, nah itu bisa mengganggu. Lidha aduma dan gun minta sabubin fil ikhlal bi sholatil musolli bi mururihi. Oleh karenanya sangat besar dosanya penyebab yang menyebabkan hilangnya
atau cacatnya sholatnya orang yang sholat, bimururihi, dengan adanya yang lewat tadi. Jadi ini kasusnya orang ya, karena nggak mungkin misalkan yang lewat hewan, kok hewan berdosa kan nggak mungkin. Yang dosa dan berpahala itu kan manusia. Nah, orang kok dia menjadi penyebab hilangnya kesempurnaan sholat, menyebabkan berkurangnya kekhusyuan dalam sholat, berkurangnya munajah dalam sholat, maka ini dosa. Dia ada orang sholat, kemudian dia lewat di depannya, maka dia mendapatkan dosa. Jadi kalimat dalam hadis tadi, arba'ina yauman, itu menunjukkan besarnya dosa. Menunjukkan besarnya dosa. Makanya hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita ketika ada orang sholat kemudian kita dengan sengaja melewati depan orang yang sholat tersebut. Fa'akhbaro syari', maka asyari' yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu law alima mal ladzi tarattaba ala mururihi minal ismi wa dzanbi la faddala ayyakifa makanahu al amad atau wilah ala ayyamura baina yadayil musalli mimma yujibul hadr min dalika wal ibti'ad minhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seandainya dia itu tahu, orang yang melewati depan orang sholat tadi itu tahu konsekuensi dia melewati depan orang sholat dari dosa yang akan dia dapatkan, maka sungguh dia berhenti di tempat, kalau dalam hadis tadi selama 40 tadi, berhenti di tempat selama 40, karena tidak diketahui secara pasti 40 itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Intinya berhenti di tempat dalam waktu yang lama itu lebih baik baginya daripada melewati depan orang sholat. Mimma yujibul hadar min dalik wal ibti'ab minhu, sehingga wajib waspada, wajib untuk berhati-hati, dan wajib untuk menjauhi melewati depan orang sholat. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dari hadis yang kita baca ada setidaknya 5 faedah yang disampaikan dalam kitab ini oleh mu'alif, atau sebagai bentuk syarah dari hadis yang kita baca tadi. Apa itu? Yang pertama, tahrimul mururi baina yadail musalli, haramnya melewati depan orang yang sedang sholat. Idza lam yakun lahu sutroh, jika orang yang sholat itu tidak menyediakan atau tidak mengambil sutroh. Awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutroh, atau lewat antara orang yang sholat, dia melewati di depan orang yang sholat, antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jadi dari hadis ini mungkin kita berikan keterangan dari kitab yang lain. Ini membahas seputar sutroh, sutrotul musolli. Sutroh itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita pembatas orang yang sholat, pembatas orang yang sholat. Kalau secara makna sutroh, apa itu sutroh? As-sutrotu hiya syai'un murtafi'un yaktaribu minhul musolli, sesuatu yang tinggi yang didekatkan kepada orang yang sholat. Liyakuna bainahu wa bainal qiblah, yang sutroh itu tempatnya adalah antara dia dan kiblat. Jadi antara dia orang yang sholat dengan kiblat.
Jadi di antara keduanya. Hatta ya'laman nasu annahu yusolli, sehingga dengan adanya sutroh ini atau pembatas maka manusia akan tahu bahwa dia sedang sholat. Fala yamuru ahadun min baini yadayhi, sehingga tidak ada seorang pun yang akan melewati di hadapannya karena ada sutroh tadi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hadis di luar kitab yang kita baca ini, Rasulullah menyampaikan satu perkataan. Beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian sholat, fal yusolli ila sutrotin, hendaknya dia sholat menghadap sutroh, wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat ke sutroh. La yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu, maka setan tidak akan memutus sholatnya. Jadi dari hadis ini dianjurkan ketika kita sholat, tentunya ketika sholat sendirian ya, karena kalau sholat berjamaah sutrohnya imam. Nanti ada perbedaan ketika kita sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau kasusnya sholat sendiri, maka sutrohnya itu masing-masing. Jadi kita jadikan sesuatu yang tinggi. Nah, tingginya seberapa ini memang ulama khilaf ya. Ulama khilaf, bahkan sebagian mengatakan garis ya. Beberapa masjid kan mungkin soft itu kan dibuat garis-garis gitu. Nah, garis itu sebagian ulama menyampaikan atau berpendapat sudah bisa dianggap sutroh. Termasuk sajadah. Sajadah itu kan sudah ada ukurannya ya. Maka ujung sajadah, ujung barat sajadah itu bisa dianggap sutroh. Pendapat sebagian ulama. Meskipun untuk berhati-hati ya, kita tetap menjadikan sesuatu yang lebih tinggi. Kalau dari hadis Rasul yang lain, tingginya itu seperti tingginya pelana kuda. Jadi sekitar 1 hasta. 1 hasta itu ya mungkin 20 sampai 30 cm. Itu lebih selamat. Dan beberapa masjid kayaknya menyediakan ya. Ada kayu-kayu itu, biasanya Pak, bentuknya kayu. Kayu, ada tulisannya sutroh gitu. Nanti kalau pas mungkin habis sholat jamaah dan sholat sunnah, kalau sholat sunnah itu kan masing-masing mencari tempat sendiri-sendiri. Nah, di beberapa masjid disediakan kayu tadi, sutroh tadi. Nah, tujuannya apa sutroh tadi? Untuk menghindari adanya orang yang melewati, yang lewat di depannya. Menghindari agar orang tidak lewat di depan dia sholat. Seandainya dia lewat, itu lewatnya di depan sutroh kita atau di baratnya sutroh kita. Di baratnya sutroh kita. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang misalkan mungkin di sini tidak disediakan kayu-kayu, maka bisa kita menggunakan tembok, mendekat ke tembok, atau seandainya mungkin mendekat ke tembok sudah full, maka bisa menjadikan orang untuk jadi sutroh. Mungkin ada orang sedang berzikir, nah kita sholat di belakangnya, sehingga orang akan tahu dia sedang sholat, dan orang yang berzikir di depannya dia jadikan sebagai sutroh pembatas, sehingga ketika dia pengen melewati di depan orang yang sholat, dia lewat depannya sutroh tadi, bukan lewat depan orang sholat, tapi lewat orang yang dijadikan sebagai sutroh. Bisa ditangkap Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi misalkan saya sholat, kemudian meja ini sutrohnya. Jadi orang yang mau lewat di depan saya itu lewatnya di depan meja ini, nggak boleh melewati antara saya dan meja. Ini nggak diperbolehkan, dosanya besar ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, makanya untuk masalah mengambil sutroh atau membuat sutroh ini memang ulama khilaf. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab.
Mustahab itu ya dianjurkan. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab. Maka seandainya kita memilih, mungkin saya tak mengambil mustahab, dianjurkan, maka mengambil pendapat dianjurkan ini jangan kemudian kita sembarangan. Kan mustahab, nggak pakai sutroh nggak apa-apa, tetap kita berusaha untuk membuat sutroh atau mendekat ke sutroh. Kan? Sutroh yang ngalih. Ya. Oh ya, kalau seandainya ada kasus seperti itu, nanti di belakang sini ada, tapi nggak masalah, karena sudah ditanyakan ya. Jadi seandainya kita sudah menjadikan orang di depan kita sebagai sutroh, mungkin orang itu depannya tembok, jadi kita yang sholat, ada orang di depan kita yang sedang berzikir, kita jadikan sutroh, depannya dia itu tembok, misalnya begitu kasusnya, okay? Kemudian orangnya ngalih. Otomatis kan antara kita dan sutroh semakin jauh. Atau misalnya kita kehilangan sutroh, maka kita dianjurkan mendekat ke sutroh. Jalan. Nanti di belakang ada boleh diperbolehkan. Nanti diperbolehkan. Nanti kalimatnya begini. Idza kanal amalu. Maksudnya syarah hadis yang kedua, tapi nggak apa kita bacakan. Idza kanal amalu fi sholati limaslahatiha fa innahu la yanqusuha wa la yubtiluha li annahu syai'un jaizun. Jadi melakukan satu amalan untuk kemaslahatan sholat, sutroh tadi. Jadi untuk dia dapat sutroh dia harus berjalan, maka diperbolehkan. Cuman? Oh ya, nah jarak masafah, jarak antara kita dan sutroh itu ada dua hadis ya. Ada dua hadis. Yang pertama hadisnya disampaikan jarak antara kita dan sutroh itu adalah jarak seperti dilewati domba. Domba lewat. Itu sekitar berapa itu? Domba lewat. Ya mungkin tiga jengkal ya, sekitar 3 jengkal itu minimal. Maksimalnya berapa? 3 hasta. Kasus seseorang pindah. Enggak membatalkan tadi sampaikan tadi idza kanal amalu fi sholati limaslahatiha, jika dia harus beramal maksudnya berjalan, otomatis kan berjalan nggak mungkin enggak ya, untuk kemaslahatan sholat dalam arti untuk mengambil sutroh tadi, maka jalannya dia la yang kusuha wala yubtiluha, tidak mengurangi kesempurnaan sholat wala yubtiluha, dan tidak membatalkan sholatnya. Li'annahu syai'un jaiz, karena ini perkara yang diperbolehkan. Tapi jalannya jangan cepat-cepat, jalannya pelan. Mungkin saatnya butuh 3 langkah ya selangkah, berhenti dulu selangkah lagi gitu. Dengan tetap menghadap kiblat, dengan tetap menghadap kiblat, nggak boleh kemudian serong, nggak boleh. Sekali serong maka artinya batal. Kenapa? Karena dia sudah tidak memenuhi syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Jalan terus gitu ya. Itu gimana ya? Itu sesuai dengan kondisi. Kalau yang paling pas itu ada berhentinya. Kenapa? Biar hati ini tidak kemudian muncul hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi kalau sholat itu ada gerakan sifatnya cepat, itu memunculkan ketidakkhusyuan dalam hati. Sholat itu kan harus gerakannya terhadap, misalkan mau mendekat ke sutroh ya itu pelan aja, langkah. Nah, itu nggak akan mempengaruhi kekhusyuan hati. Tapi kalau gini, nah itu mesti ada pengaruhnya di sini, gitu ya. Ada pengaruhnya di kekhusyuan.
Memang jenengan rasakan piyambak akan seperti itu. Nah kalau yang berpendapat seperti itu, walau alam bisawab, saya belum tahu. Yang saya tahu tadi melangkah pelan, gitu ya. Karena ini menjaga kekhusyuan hati. Dan saya yakin jenengan praktek mesti begitu. Jenengan melangkah cepat dengan melangkah pelan tadi. Nah ini lebih terjaga kekhusyuan ketika melangkah pelan. Gitu Bang ya? Allah Ta'ala. Yang kami tahu begitu, Allah Ta'ala alam. Kalau yang berpendapat tadi, saya belum tahu ya pendapat seperti itu. Walau alam bisawab, mungkin bisa ditanyakan lagi atau dikaji lagi begitu. Jadi mendekat ke sutroh dengan berjalan itu tidak membatalkan sholat selagi atau selama berjalannya dia tetap menghadap kiblat. Seandainya harus ke kanan ya geser ke kanan, harus ke kiri geser ke kiri, nggak masalah. Selagi tetap menghadap kiblat. Baik. Tadi yang faedah yang pertama tadi ya, kita sampaikan terkait dengan sutroh. Nah tadi ulama khilaf ya, apakah wajib atau mustahab. Maka meskipun mungkin kita mengambil pendapat, karena jumhur ulama berpendapat mustahab, dianjurkan, tapi tetap kita berusaha. Meskipun mungkin mengambil mustahab itu kan ketika ditinggalkan tidak dosa, tapi kita berusaha untuk mengambil sutroh. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian tadi jarak tadi berapa jaraknya? Maksimal 3 hasta tadi. 3 hasta itu sekitar 1,5 meter atau kurang dari itu sedikit antara kita dan sutroh ya. Antara kalau di sini ini keramik berapa Pak ukurannya ini? 30. Ya mungkin 3 tegel ya. Pas 1 hasta, 3 tegel, 3 keramik. Nah ini maksimal antara dia dan sutroh. Nah menghitungnya dari mana? Dari kaki. Dari kaki orang yang sholat, dari depan kaki ini, ujung kaki ini dihitung. Nah, ujung kaki paling ujung berarti jempol atau yang sampingnya jempol ini. 3 hasta atau 3, kalau di sini ya 3 lantai ini, 3 tegel. Nah, ini Mas Suhada ini sutrohnya pas ini ya, 3 tegel gitu. Maksimal, okay? Karena hadis yang satunya mengatakan dilewati domba. Berarti kan domba lewatnya kan nggak mungkin sampai 3 tegel kan. Domba kan ya jaraknya. Domba itu berapa? Ya mungkin 2 tegel kayaknya domba ini. Ya kan kaki, perut itu kan besar ya nek domba. Ya mungkin 2,5 atau 2 gitu. Jadi jaraknya begitu antara dia dan sutroh. Adapun tingginya tadi memang diusahakan ada agak lebih tinggi. Jadi kalau dalam hadis itu seperti mukhiratur rohli, pelana kuda. Jadi tunggangan kuda nih belum sekitar 20 sampai 30 cm. Tapi sebagian ulama mengatakan al-khot garis itu seandainya memang tidak ada yang lain, garis tidak masalah. Al-khot, sebagian berpendapat seperti itu. Atau sajadah. Sajadah berarti ujung baratnya sajadah. Nah itu jadi sutroh. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu terkait jarak dan tingginya, ya. Jarak dan tingginya sutroh. Kita lanjutkan baca faedah dari hadis yang kita baca tadi, nanti sambil kita tambah-tambah penjelasannya. Yang kedua, tadi yang pertama haramnya melewati depan orang sholat. Jika orang sholat itu tidak membuat sutroh atau melewatinya antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Dan ini mungkin kasusnya berarti dia mengambil pendapat yang sutroh tidak wajib kan begitu. Karena kalau mengambil pendapat sutroh itu wajib kan, ketika dia nggak mengambil sutroh, nggak membuat sutroh, otomatis dia berdosa kan begitu. Kalau yang mengambil pendapat wajib, Duan? Ya, itu sing sholat ya. Nanti ada penjelasannya nanti. Itu di hadis yang kedua yang akan kita baca. Ada penjelasannya. Yang dosa siapa? Itu ada. Apakah yang sholat atau yang lewat kalau tidak mengambil sutroh?
Yang kedua dulu ya kita baca faedahnya. Wujubul ibtiadi anil mururi baina yadaihi lihadal wa'id asyadid. Wajib meninggalkan atau menjauhi melewati orang sholat. Jadi wajib tidak melewati orang sholat itu wajib hukumnya. Sehingga kalau dia lewat berdosa. Lihadal wa'id asyadid, karena ini ada peringatan yang sangat keras. Yang ketiga, annal aula lil musalli alla yusalliya fi turuqinas wa fil amkinatil lati la budalahu minal mururi biha li alla yu'arridha salatahu lin nafsi wa yu'radul marah lil ismi. Yang lebih utama, hendaknya orang yang sholat itu tidak sholat di tempat yang menjadi jalannya orang lewat. Jadi misalnya kalau di sini sholatnya kok neng putih niku dan serambine dan deket tanggane misalkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena otomatis akan dilewati. Makanya dihindari tempat-tempat yang berpotensi nanti bisa dilewati. Karena nggak semua orang itu sudah paham. Wong kadang nanti cara mencegahnya kan juga ada, gitu. Nanti hadis yang kedua nanti kan ada cara mencegahnya. Sudah dicegah malah diajak salaman gitu kan. Karena yang seperti itu kasusnya kan, karena nggak paham. Ini belum semua orang paham terhadap perkara ini kan begitu. Jadi menjauhi tempat-tempat yang nanti berpotensi dilewati oleh orang. Wa fil amkinatil lati la budalahu minal mururi biha. Jadi menghindari tempat-tempat yang berpotensi tadi bisa dilewati orang. Li alla yu'arridha salatahu li nafsi, agar salatnya itu nanti tidak terjadi kekurangan. Maksudnya tidak mengurangi kesempurnaan salat dia. Karena tadi ketika kita sholat sedang munajat fokus-fokusnya kok ada orang lewat, itu mengganggu kefokusan, mengganggu munajat kita, sehingga mengurangi kesempurnaan sholat kita. Wa yu'radul marra lil itsmi, dan bisa menyebabkan orang yang lewat itu berdosa. Nah, misalnya kita bahas ya, biar nanti tidak ditanyakan. Kemungkinan akan ditanyakan kalau tidak kami sampaikan. Karena kalau harus menunggu sarah hadis yang kedua, karena kelamaan ya. Kalian mumpung menyinggung lewat. Disampaikan oleh beliau Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau juga punya syarah kitab ini ya. Beliau menyampaikan annal musalli yuhtasu bil ismi dunal mari idalam yakunil mari manduhatan anil murur. Dosanya orang yang melewati depan orang sholat tadi itu ditanggung orang yang sholat jika orang yang sholat itu menyebabkan orang lain itu tidak bisa lewat kecuali harus lewat di depan dia. Jadi sholat dia itu tidak memberikan alternatif orang lain untuk lewat kecuali harus lewat depan dia. Paham ya? Maka ini yang dosa siapa? Yang dosa yang sholat. Iya. Kenapa? Karena dia menyebabkan orang lain harus lewat di depan dia, nggak ngasih alternatif yang lain. Ini yang dosa yang sholat, yang lewat tidak berdosa. Karena jalannya cuma itu kok, malah dinggo sholat. Nah, kan yang sholat berarti yang ngawur kan? Mau genah itu cuma jalannya itu tok, kok sengaja dibuat sholat, berarti kan yang dosa yang sholat. Kemudian beliau berkata lagi, yastarikani fil ithmi, berserikat dalam dosa, dua-duanya dosa. Idza kana lil mari manduhatan, jika orang yang lewat itu aslinya punya alternatif jalan lain. Jane iso lewat dalan liyane malah lewat kono. Nah, maka yang lewat dosa. Wa ta'arada lahul musalli, dan orang yang sholat juga dosa. Kenapa? Karena dia sholat tidak mengambil sutroh atau sholat di tempat yang berpotensi membuat orang lewat tadi.
Jadi yastarikani fil itsmi, dua-duanya dosa. Sudah tahu mesti nanti orang itu melewatnya di antaranya jalan ini. Kok dia sengaja di situ sholatnya? Dan orang yang lewat aslinya bisa ada alternatif jalan lain, kok milih di situ? Nah ini dua-duanya berdosa. Baik yang sholat ataupun yang lewat. Ya. Sengaja tahu ya, dua-duanya raja tahu Pak. Cari pahami ya? Nah kalau ada orang sholat, dia sudah sudah mengusahakan di tempat yang tidak dilewati oleh orang. Apalagi mungkin dia sudah mengusahakan ada sutrohnya, meskipun sutrohnya mungkin garis misalnya. Lah kok ada orang sengaja lewat di depannya, maka yang dosa yang lewat. Yang dosa seperti itu kasusnya, yang lewat yang dosa. Yang sholat tidak kena dosa. Kenapa? Karena sudah mengupayakan, sudah mencari tempat yang nanti orang nggak ada potensi lewat di situ, dan dia sudah menjadikan sutroh meskipun mungkin garis. Nah kalau ada orang lewat, maka yang dosa yang lewat, yang sholat tidak menanggung dosa. Nah ini syarah dari hadis yang kedua, tapi tidak mengapa kita sampaikan ke kalian. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tadi faedah yang ketiga tadi, jadi seyogyanya atau sebaiknya orang yang sholat itu tidak sholat di tempat-tempat yang berpotensi akan dilewati oleh orang. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis tadi yang kita baca. Syakarawi fil arba'in. Perawi ragu seputar kalimat arba'in tadi. Tadi kan kita sampaikan hadisnya arba'in, 40. Dia berhenti, tidak bergerak, berhenti di tempat selama 40. Itu lebih baik daripada melewati depan orang sholat. Nah ini perawi ragu 40 ini apa? Hal yuradu bihal yaum awis syahr awil am. Yang dimaksud ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Walakin laisal muradu bihadzal adadi al-madhkur al-hasr. Akan tetapi yang dimaksud dari jumlah atau dari bilangan 40 ini adalah bukan membatasi 40-nya. Wa innamal muradu al-mubalaghatu fin nahyi. Yang dimaksud dengan kalimat 40 ini adalah al-mubalaghah fin nahyi. Peringatan keras, larangan yang tegas. Jadi yang dimaksud kalimat 40 itu maksudnya apa? Larangan yang keras. Betul-betul tegas kalimatnya. Tidak bolehnya itu dengan kalimat yang tegas. Faqad kana al-arabu tujri dzalika majral mithal fi kalamiha inda iradati takfir. Karena di dalam perkataan orang Arab ya, ketika disebutkan bilangan yang lebih banyak, itu maksudnya bukan kemudian bilangannya yang banyak itu yang dimaksud, tapi maksudnya sebagai bentuk penegasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 80 ketika Allah menyampaikan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Ketika Rasulullah ingin memintakan ampun untuk orang-orang kafir, maka Allah menyampaikan kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali pun Allah tidak pernah akan mengampuni mereka. Artinya dengan kalimat tegas. Jadi bilangan itu menunjukkan satu ketegasan. Jadi arba'in dalam hadis tadi itu menunjukkan satu ketegasan terhadap larangan lewat di depan orang yang sholat. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian yang kelima, amma fi Makkah, adapun ketika di Mekah, faqad qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Lau shallal musalli fil masjidi wan nasu yatufuna amamahu." Seandainya orang yang sedang sholat di masjid, maksudnya di Masjidil Haram, di area Masjidil Haram, wan nasu yatufuna amamahu, dan manusia sedang tawaf di depannya, lam yukroh, maka dalam kasus sholat di Mekah ini atau di Masjidil Haram ini, lam yukroh, maka itu tidak dibenci, maksudnya tidak masalah.
Sawaun man marra min amamihi rajulun aw imra'atun. Baik yang lewat di depannya itu laki-laki atau perempuan. Khusus di Masjidil Haram. Bagaimana perkataan dari Ibnu Taimiyah. Karena kalau di sana kan mungkin akan lebih susah ya. Terus mencari sutra dan sebagainya mungkin lebih susah. Kalau kasusnya memang sedang dalam keadaan banyak yang tawaf ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu hadis pertama ya. Ini kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua terkait melewati depan orang yang sholat. Yang berapa ini? Gak apa, kita baca dulu ya masalahnya. Hadis al-haditsu ar-rabi'u ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-104. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian salat ila syai'in, kepada sesuatu, maksudnya kepada sutroh ya, yasturuhu minan nas, yang membatasi antara dia dan manusia. Jadi orang yang sholat sudah membuat sutroh, sudah menjadikan sutroh. Fa'arada ahadun ayatstaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kemudian ada orang yang hendak lewat di depannya, falyadfa'hu, maka hendaknya dia mencegahnya atau menghalanginya. Fa'in aba falyuqatilhu, jika dia enggan, kalimatnya ini falyuqatilhu. Falyuqatilhu ini kalau dalam secara harfiah atau secara harfiah lugawiyahnya artinya bunuhlah begitu. Tapi bukan kemudian dibunuh tenanan ya. Maksudnya ya betul-betul disingkirkan kalau dia menolak. Fa'in nama huwa syaiton, karena dia itu setan. Maksudnya perbuatannya perbuatan setan, bukan orangnya kemudian jadi setan, bukan. Tapi perbuatannya itu perbuatan setan, karena melewati orang sholat itu melewati depan orang sholat itu mengganggu orang yang sholat, dan yang mengganggu orang sholat itu hanya setan. Kalau kok manusia wujudnya, berarti manusia yang berbuat seperti perbuatan setan kan begitu. Jadi disuruh mencegahnya. Nah ini ada caranya nih kan. Nanti ada caranya. Idza al-makna al-ijmali. Secara global makna dari hadis yang ke-104 ini, idza dakhala al-musalli fi sholatihi, jika ada orang yang sholat, sudah masuk dalam sholatnya, waqad wada'a amamahu sutrotan, dia telah menjadikan atau membuat sutroh di depannya, litas turahu minan nas, untuk membatasi antara dia dan manusia yang lewat, hatta la yaqusu sholatahu bimururihim baina yadayhi, sehingga nanti tidak akan mengurangi kefokusan sholat dia karena sudah ada sutroh tadi. Wa aqbala yunaji rabbahu, sehingga dia akan betul-betul bisa maksimal bermunajat kepada Rabbnya. Fa arada ahadun ayastaza baina yadayhi, ela kok dilalah ada orang yang pengen lewat di depannya, pengen lewat. Fal yadfahu bil ashal fal. Memang kalau di sini kan belum ada garisnya, ya mungkin harusnya dia memperkirakan yang lewat tadi. Oh, nek saya lewat situ mesti akan melewati orang sholat, aku tak lewat yang sebelah lainnya biar tidak melewati orang yang sholat. Jadi semua sholat ya, kecuali tadi kalau sholat wajib dia dilaksanakan berjamaah, maka nanti sutrohnya milik imam. Jadi yang yang kemudian ketika dia melewati depannya kok berdosa, itu ketika dia melewati depan imam, antara imam dan sutrohnya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kembali ke tadi cara menghalangi tadi, cara mencegah tadi. Jadi fal ashal, al ashal fal ashal, dari yang paling ringan. Lah kok kemudian wongnya terlanjur bablas, ya sudah jangan dicegah. Terus terlanjur lewat kok malah kita, ya malah nanti dia malah bingung, malah mundur meneh, kan repot nanti. Mundur meneh, maju meneh kan malah repot. Nek wis kadung lewat ya sudah biarin.
Ya kita mau nggak mau akan menanggung konsekuensi jadi nggak fokus tadi. Tapi ya sudah, daripada kita halangi malah nanti dia balik meleh gitu. Loh, apa ini kok dihalangi? Mundur lagi, malah repot nanti. Malah diskusi jadi nggak sholat gitu. Jadi al asal fal asal. Tadi dengan isyarah atau tasbih dulu. Mungkin bacaan kita agak kita keraskan. Mungkin pas Al-Fatihah, Alhamdulillah. Seandainya mungkin pas sholatnya kita sholat sendiri atau mungkin pas sholat Syria, nggak masalah, kita agak keraskan dikit nggak masalah, agar tahu oh ini sedang sholat. Atau dengan tasbih mau lewat subhanallah gitu. Lah kok masih lanjut, baru dengan tangan tadi, dengan tangan gitu. Dengan tangan kok malah nyalami, ya pripun niku, dorong mawon gitu, didorong gitu. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mungkin sementara itu yang kita pelajari di malam hari ini. Insya Allah untuk hadis yang ke-104, faedahnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada soal lagi mungkin Pak? Pertanyaan lagi? Atau lagi kalau ada? Cukup nggih? Sepertinya sudah jelas. Tadi sutra tadi jaraknya tadi segitu. Kalau di sini ya maksimal 3 tegel nggih. Atau 3 hasta tadi sekitar 1,5 meter atau kurang dari itu. Kayaknya nggak ada 1,5 meter nih. 3 hasta nih. Yang di sini 3 tegel. Nah tingginya diusahakan memang lebih tinggi. Kalau mungkin kita punya tas, kita punya apa misalkan handphone, nggak apa-apa, handphone dijadikan sutroh nggak masalah. Karena Rasulullah pernah beliau menjadikan sutroh itu berupa busur panah. Busur panah itu nggak tinggi kan, itu cuma berapa senti nih. Pernah dengan busur, pernah dengan tombak ditidurkan pernah, tombak ditancapkan juga pernah. Jadi kan tidak terlalu tinggi, tidak setinggi pelana kuda. Tapi sebagian mengatakan garis tidak masalah kalau tidak ada yang lain, atau sajadah tidak masalah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mungkin demikian untuk majelis ilmu kita di malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.